Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa man tabi'a sunnatahu wa qtada bihudah ila yaumi liqa'illah amma ba'du. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ingkang kula hormati, ingkang kula mulyakaken guru kita sedaya, pengasuh Pondok Pesantren Hidayatul Mubtadiin Lirboyo, taminipun Rama Kiai Abdullah Kafabihi Mahrus, mata'anallah bituli hayatih insyaallah. Mugi Gusti Allah paring panjang yuswanipun, barokah sedaya perjuangipun, amin Allahumma. Lan sedaya para masyayikh sanesipun, para dzurriyyah Lirboyo, para habib Lirboyo, taminipun keluarga Haji Yakub, Ketua Majelis Cinta Nabi Gus Imam, lan sedayanipun para sepuh bini sepuh, para ibu nyai dan segenap santri-santri Lirboyo yang kami cintai. Mudah-mudahan insyaallah pertemuan ini jadi pertemuan yang membawa berkah untuk kita semuanya. Amin Allahumma amin. Oh sampun diaturaken nggih sae sanget saking guru kita Romo Kiai Abdullah Kafabi, Masya Allah. Artinya cinta itu memang harus ada bukti. Nggih, bukan sekedar ngaku. Cinta itu bukan sekedar I love you. Ini yang sweet-sweet biasanya korban baper. Tadi kan hadisnya jelas. Al-mar'u ma'a man ahabba. Atau riwayat yang lain, anta ma'a man ahbabta. Gini apa nggih? Al-mar'u apa artinya? Seseorang, ma'a bersama, man siapa, ahabba. Nah, sekarang saya mau nanya, ahabba itu fi'il apa isim? Fi'il. Anta ma'a man ahbabta. Ahbabta fi'il apa isim? Nah, oleh karena itu cinta itu fi'il bukan isim. Jangan dibuat status. Ngaji dulu, ngaji dulu. Apalagi sampai dibuat ngerayu calonnya, awas kurang aja. Nah, santri-santri semuanya yang kang kula hormati, alhamdulillah. Dalu menika saged kempal sareng wonten acara Haul Sahibul Maulid Simtuduror Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi. Kita malam ini pokoknya ngaji tentang Habib Ali, tentunya dalam konteks kesantrian. Dalam konteks santrian. Dan jenengan tidak usah khawatir. Saya kelihatan wajah-wajah ngantuk ini. Tidak usah khawatir, karena prinsip saya itu lebih baik ditunggu kapan ceramah lagi daripada kapan selesai ceramahnya. Itu prinsipnya gitu. Jadi insya Allah kula ngaji ndak lama-lama. Poneh wis ketok dinglak-dingluk angop-angop biasanya cepat selesai itu. Jadi kalau sudah ngantuk silahkan kirim kode ke saya.
Kodenya tadi dingklak-dingkluk, angop-angop, dingklak-dingkluk, angop-angop tadi itu. Nah, santri semuanya yang dimuliakan Allah Ta'ala, yang kita rayakan haulnya dalam konteks kesantrian ya. Habib Ali bin Muhammad bin Husain al-Habsyi. Kita kalau mau mengkaji seorang tokoh, studi tokoh itu, maka tidak bisa langsung ke tokohnya, harus di lingkungan sekitarnya. Harus di lingkungan sekitarnya. Habib Ali itu punya ayah orang yang istimewa. Namanya Habib Muhammad bin Husain. Kebetulan namanya sama seperti saya. Kebetulan. Lah Habib Muhammad bin Husain itu beliau jadi mufti Syafi'iyah fil Haramain. Mufti Syafi'iyah fil Haramain. Jadi kalau jenengan nanti baca kitab Tasniful Asma karya Syekh Yasin bin Isa Al-Fadani, di situ nanti disebutkan sanad-sanad ilmu, nanti termasuk sanad ilmunya Mbah Hasyim Asy'ari, itu kembali ke kakaknya Habib Ali, Habib Husain bin Muhammad bin Husain. Atau kalau Anda baca kitab Hasyiyah At-Tirmidzi, ada mukhtasar Mafadatul Muqaddimah Al-Hadramiyah, kemudian itu disyarahi Minhajul Qawim. Nah, syarahnya Minhajul Qawim Hasyiyah At-Tirmidzi, itu di situ di bagian depan disebutkan guru-gurunya Syekh Mahfud Termas. Di antaranya nggih Habib Husain bin Muhammad bin Husain Al-Habsyi. Kalau jenengan baca kitab Qawaid Fiqhiyah karya Syekh Yasin Al-Fadani, judulnya Fawaidul Janiyah, maka nanti sanadnya juga disebutkan kepada Habib Husain bin Muhammad dan kepada Habib Muhammad bin Husain. Artinya beliau itu kalau diruntut nanti sanad ilmu ulama Nusantara itu sambung ke beliau. Sanad ulama Nusantara itu akan sambung kepada Habib Muhammad bin Husain ini dalam banyak hal. Dalam banyak hal. Sekarang siapa Habib Muhammad bin Husain? Muhammad bin Husain itu dari kecilnya dulu nakal. Jadi santri mau nakal boleh asalkan gede jadi mufti. Nah, selama peluang jadi mufti tidak jelas, jangan nakal. Apalagi nyon ngapunten yang di sono di planet Mars itu, di sini tidak ada. Sudah goblok nakal. Itu namanya sampah masyarakat. Jadi kecilnya nakal. Itu kalau sudah malam. Ini yang cerita Habib Ali sendiri di Majmu' Kalamnya. Jadi kalau Habib Ali itu sebagian masih makhtutot, masih tulisan tangan begitu. Ini Habib Muhammadnya ya Habib Ali. Itu kalau malam beliau tinggal di tempat pamannya, saudara ibu. Dia paman itu naruh kunci di bawah bantal, diambil kuncinya, malam main sama anak-anak. Main zaman dulu tuh enggak ada main ke bangsa kayak sekarang, ngapunten. Yang haram-haram tuh enggak ada, paling ya cuma dolan, ngobrol-ngobrol jagongan gitu aja. Mungkin tuh bal-balan yang pinggir jalan ya paling begitu-begitu aja. Jadi hanya sekedar main-main tuh malam-malam gitu. Sampai suatu hari pamannya mungkin lihat ini ponakannya kok beling, woy. Akhirnya solusinya mau dinikahkan. Disiapkan dana. Nikah tuh pakai dana apa enggak? Enggak, ojo modal alef yutok rabi. Bapak, saya akan melamar anak Bapak. Pekerjaanmu apa? I love you, Pak. I love her so much. Kau nyambut gaya apa? I love her so much. Sudah punya tabungan? I love her so much. Anak saya mau dikasih makan apa? I love her so much. Langsung celok ke dokter. Ini tidak waras. Ya. Jadi akhirnya siapkan dana, setelah itu ngelamar anaknya orang. Namanya dilamar putrinya Sayyid Muhammad bin Kidban. Ini panitia ini ada bin Kidban ini yang WA aku dan Habib Abdurrahman. Sayyid Muhammad bin Kidban ngelamar. Kata Sayyid Muhammad, wah enggak.
Wah, aku enggak mau anakku mosok dinikahkan sama orang jahil, enggak tahu apa-apa. Enggak mau. Saya enggak mau nikahkan anak saya sama dia. Niatnya mau memotivasi, niatnya mau memotivasi. Begitu paman yang ngelamar ditolak, disampaikan, lamaranmu ditolak, kamu enggak diterima karena kamu enggak ngaji. Akhirnya Habib Muhammad sadar, langsung bilang sama pamannya, ngapunten Pak Le, Pak D, uang yang tadinya buat persiapan nikah, gimana kalau tak pakai untuk ongkos saya mau ngaji ke Mekah? Saya mau ngaji ke Mekah, uangnya saya pakai ongkos untuk ngaji di Mekah aja. Nggih, enggak apa-apa, berangkat atau ngaji. Akhirnya berangkat ngaji ke Mekah. Sampai di Mekah ternyata diuji luka, ada luka di badannya yang semua dokter angkat tangan tidak ada yang bisa nyembuhkan. Dan itu sampai sekian lama mengganggu beliau belajar, sampai datanglah mungkin ada orang dari Turki tabib begitu yang membawa obatnya sampai akhirnya sembuh. Itu beliau tinggal di Mekah, Madinah, dan pas posisi beliau itu di Mekah, pengarang kitab Sulamut Taufik, ngaji Sulamut Taufik enggak? Siapa nama pengarangnya? Syed Abdullah tok. Kabeh iki Abdullah sedaya niki. Abdullah bin Husain bin Tahir. Itu yang nulis kitab Sulamut Taufik. Wali niku Mas, wali. Wiritannya sehari la ilaha illallah cuma 25.000 kali. Wiritannya la ilaha illallah cuma 25.000 kali. Salawat sama Kanjeng Nabi cuma 25.000 kali. Kalau sholat duha 8 juz baca Quran. Salat malam cuma 10 juz baca Quran. Hebat atau hebat? Nah, itu kalau orang begitu terus nulis kitab, itu kira-kira yang keluar dari hatinya, hasil karyanya itu nafsu atau dari Allah? Dari Allah, makanya dibaca tuh kitabnya ulama itu berkah. Kata dawuhnya para ulama ini itu alaika bikutubil mutaqaddimin. Kamu ngikuti kitabnya ulama-ulama kitabnya ulama zaman now boleh dibaca, tapi pondasinya ketika awal-awal ngaji itu pakai kitabnya ulama dulu. Gitu Pak nggih? Anda lihat pondok pesantren se-Indonesia itu rata-rata ngaji pertama nahwu kitabnya apa? Jurumiyah. Gitu Pak nggih? Kitab fikih rata-rata se-Indonesia sama. Yusafinatun, ya Sulamut Taufik. Ya mungkin nanti Fathul Qorib, munggah sidik Fathul Mu'in. Dan sebagian pondok itu mengkaji Minhajut Talibin. Nah, itu. Jadi ini Habib Abdullah bin Sulaiman Tahir ketika itu pas di Mekah. Jadi Habib Muhammad ini sering mondar-mandir ngaji sama Habib Abdullah. Ngaji sampai akhirnya jadi ulama besar, pulang ke kotanya buat pengajian ngajar ilmu nahwu. Ngajar ilmu nahwu. Ketika beliau ngajar ilmu nahwu, banyak yang ngaji. Tahu enggak yang ngaji diantaranya siapa? Sayyid Muhammad bin Kitban, orang yang pernah menolak lamaran beliau. Keren atau enggak? Kalau cinta ditolak, buktikan dengan cara seperti itu. Setuju? Ya, jadi kalau cintamu ditolak, lamaranmu ditolak, buktikan kamu menyesal telah menolak saya. Setuju? Sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Ya. Semoga sing selawate banter rak dongake bojone ayu solehah. Banter ya amine.
Hadirin yang dimuliakan Allah Ta'ala, santri-santri semuanya, ingkang kula hormati. Ngaji akhirnya Syed Muhammad bin Kitban ini kirim surat, minta tolong saya dikasih waktu, saya pengen sowan ngaji sama kamu, tapi privat khusus. Pas suratnya datang, pas pamannya yang dulu ngelamarkan pas di rumahnya. Pamannya, apa iki? Surat dari siapa? Muhammad bin Kitban. Loh, sing tau nolak kowe? Iya, endi gorene? Oh, bilang kondone kon ning omahku. Oh, ini saatnya ini. Akhirnya datang ke sana, datang. Katamu ndak mau nikahkan anakmu sama orang ndak ngerti apa-apa. Lu kalau dulu kan betul. Kalau sekarang kan sayyid beneran ini sudah alim ini. Kalau sekarang minta anakku monggo suruh milih, wis ndak usah nyiapkeun apa-apa, tak openi kabeh. Terus akhirnya jadi nikah apa ndak? Dengan putra Syed Muhammad bin Kitban, ndak jadi. Ya enggak jodoh gitu aja. Jadi itu ayahnya Habib Ali itu proses ngajinya begitu. Akhirnya terus dakwah. Hidupnya itu untuk dakwah. Hidupnya itu untuk dakwah. Bahkan dakwahnya itu maju. Nah, santri itu harus ada semangat dakwah. Nyun ngapunten. Banyak santri kalau sudah pulang pondok, pulang ke kampungnya ngapunten tawaduk tapi keliru. Cek enek yai sepuh, kula mboten wantun ngajar. Akhirnya yai sepuh panjang umur, mumet kok ndak mati-mati. Jatahku ngajar iki kapan? Ndak apa-apa, ada yai sepuh ngajar, jenengan juga ngajar tapi yang kecil. Yang penting tetap hormat, tetap sowan, tetap taat perintah, itu yang begitu tawaduk yang benar. Jangan ninggalkan dakwah alasannya karena tawaduk. Jadi kalau sudah mondok itu pokoknya harus ngajar. Sekalipun jenengan nanti jadi pekerja, kan mungkin ada yang mau jadi dokter. Ada enggak? 1, 2. Ada yang mau jadi pengacara. Pengangguran banyak acara. Ada yang mungkin mau jadi bisnismen. Ada yang mungkin macam-macam tetap harus banyak tuh, ada dokter jadi ulama, ada Imam Al-Qafal itu tukang gembok, tukang dandani kunci, bukan juru kunci ya, tukang dandani kunci. Banyak ulama dengan profesinya masing-masing tapi mereka tetap ngaji, tetap ngajar begitu. Nah, ini Habib Muhammad bin Husain ketika itu beliau dakwahnya luar biasa. Dakwahnya beliau itu beliau keliling ke orang-orang awam. Nanti santrinya dibawa. Santrinya tuh dibawa, nanti petani-petani yang biasa ngaji, yang biasa bertani dipanggil, "Oke. Kowe dina iki rasah nyambut gawe, kowe ngaji yo karo aku. Tak ajari wudhu Ustaz, santriku cek nyambut gawe." Jadi yang bertani, santrinya Habib Muhammad, petani disuruh ngaji. Zaman now mungkin santri Lirboyo mau niru bisa. Pulang dakwah kumpulkan bawa becak. Sehari narik dapat berapa? 100.000. Ya wis, tak ijoli. Dino iki tak kei 100.000. Ora sah narik ngaji karo aku, carane wudu, carane bersihin najis, carane belajar lah cakep atau enggak? Sudah ada yang ngamalkan? Lah itu yang ngamalkan model begitu itu ayahnya Habib Ali. Habib Muhammad itu dakwahnya begitu. Hidupnya itu untuk dakwah. Nah, beliau akhirnya masuk ke satu kota. Jadi di Yaman Selatan itu ada kota Tarim. Mungkin sudah pernah dengar ya? Ada kota Tarim, nanti ada kota Kosam, ada kota Siwun, ada kota Shibam, ada macam-macam kota. Beliau datang ke kota Shibam, ketemu sama ulama. Pengen cari istri.
Loh, jadi cari istri musyawarahnya sama ulama. Nggak kayak orang zaman sekarang cari istri lihat TikTok. Anda itu cari calon istri itu calon ibu untuk anak. Orang yang akan didik anak. Dulu, wah jogetannya asik ini. Ayo itu, ini yang ikut nyaut berarti TikTokan semuanya nih. Saya itu sosial media aktif. Channel YouTube ada. Instagram ada, YouTube saya pegang, Instagram saya pegang, Facebook saya pegang. TikTok ada tapi saya tidak mau download aplikasinya. Yes, tak lihat aplikasi ini, medeni. Medeni pun. Lebih menakutkan daripada kuntilanak TikTok ini. Sudah, saya akun TikToknya ada tapi aku rawani nyekel. Nanti salah satu admin saya suruh pegang tapi saya tidak punya aplikasinya. Tak sawang medeni. Ini apalan jurumnya bisa hilang nih TikTokan sehari. Na'udzubillah min. Jadi mau cari istri musyawarahnya sama para ulama. Saya mau cari istri. Niatnya apa? Saya mau cari istri yang bisa menemani saya partner untuk dakwah. Ulamanya punya santriwati, ada, bisa ini perempuan bisa menemani kamu untuk dakwah. Yuk, kamu saya ajak ke rumahnya. Itu waktu duha, ke rumahnya si perempuan. Itu perempuan ketemu sama ayahnya, bilang, ini ada namanya Muhammad bin Husain, ini dai keliling kemana-mana. Dia pengen cari istri yang bisa bantu dakwah, saya sarankan putrinya jenengan. Pripun? Kata, kalau dia pendakwah silahkan nikahi putri saya. Tidak tanya punya apa, tidak tanya. Dijelaskan sama yang ulama yang bawa, tapi tidak punya apa-apa loh. Bukan orang kayak, tidak apa-apa. Kalau memang untuk dakwah monggo, bayangkan coba. Setelah itu ditawari perempuannya, ini ada yang ngelamar kamu mau atau anda ini orangnya suka berdakwah, mau apa anda? Kata perempuannya apa? Kalau bapak setuju, saya setuju. Zaman sekarang ada ndak anak perempuan bilang gitu sama bapaknya? Kok jawab enggak loh, iki wong lanang kabeh kok. Ada enggak bilang, Pak kalau kamu setuju saya setuju. Lihat fotonya, enggak usah Pak, saya cukup Bapak setuju. Itu dulu begitu. Bapak setuju, pokoknya kalau setuju. Kenapa? Karena orang tuanya bisa dipercaya sama anaknya. Akhirnya, anak sudah setuju, keluar. Anaknya udah setuju. Muhammad tanya, saya perlu ngasih apa? Ya normalnya kalau nikah sama Syarifah itu ngasihnya apa? Itu aja. Oh nggih pun. Apa yang saya punya nggih. Terus nikahnya pengen kapan? Kata Muhammad kalau bisa secepatnya. Jadi duha ngelamar, malam akad nikah. Loh. Kok bingung semuanya? Syarat sahnya nikah apa? 1. Wali, ngene apa nggih? Terus zaujah, syahiden, sighot. Betul enggak? Ada syarat nikah? Resepsi. Ada? Kondangan. Ada? Nunggu suwe. Ada? Syaratnya nikah apa? Wali, zaujen, gitu? Syahiden, sighot. Kenapa nggih? Udah. Itu syaratnya nikah. Mahar terserah, punya apa? Long mahar itu mayutamawal. Kan enggak harus berupa harta. Iya kan?
Ngajar dengan maharnya ngajar taklim Fathul Mu'in sampai hatam. Bisa. Itu kan suatu hal yang bernilai. Gini apa nggih? Sekarang kan gitu rukun nikah ya. Gini apa nggih? Nah, ada apa kok nikah dibuat ruwet? Nikah itu gampang, yang ruwet gengsinya. Betul apa betul? Nikah itu mudah, gengsi yang buat susah. Nikah itu mudah. Malam nikah, subuh langsung dibawa pergi untuk dakwah. Orang tuanya bahagia, si istri juga bahagia. Berarti ini pasangan suami istri hebat atau tidak? Hebat. Bayangkan ya Habib Muhammad itu pulang sampai di rumahnya sudah ada 2 istri. Pulang dapat yang ketiga. Itu kira-kira yang 2 marah apa enggak? Marah apa enggak? Marah. Marah yang 2. Marahnya gimana? Marahnya, kok kamu enggak bilang, kita kan belum cepak-cepak. Kesian. Lah akhirnya ini istrinya, ini ibunya Habib Ali ini akhirnya bantu suaminya untuk berdakwah. Waktu itu di kota tempat nikah diomongkan, digosipkan. Jane iki rabi capopo. Kok tangga ora padha dikabari kabeh, sing ngerti wong sithik tok kok ora enek perayaan. Walhasil isi gosip mulut-mulut tetangga bermunculan. Tapi ini ibunya Habib Ali dakwah ke perempuan-perempuan yang awam, diajari sholat, wudhu, sampai ketika itu ada perempuan usianya 80 tahun seumur hidup tidak pernah sholat. Begitu didakwahi sama ibunya Habib Ali, didakwahi, diajari sholat, subhanallah, ngajar sholat rajin, meninggalnya waktu sholat. Ini Habib Muhammad saking bangganya, kebanggaan itu bukan, aku pengajianku sing teko wong semene, mboten. Ketika dakwah kita itu terasa manfaatnya, itu namanya keberhasilan dakwah. Bukan harus banyak, bukan harus viral. Kadang-kadang ndak iso nata niat aku pokoke engko mondok gedhe iso dadi kiai, viral salam templek engko akeh. Kalau mau salam templek akeh ndak usah jadi kiai. Dodolano. Itu ndak usah pakai templek, transfer. Jualan kok, ngene apa nggih? Nah, itu niatnya dakwah tuh berasalnya begitu, kirim surat sama gurunya, terima kasih, ini betul-betul wanita istimewa, bantu saya dakwah, ceritakan ada perempuan 80 tahun, akhirnya sama gurunya apa dibacakan di mimbar depan orang-orang banyak. Kamu dulu yang ngomongkan pernikahan ini, ketahuilah pernikahan semacam ini itu yang ngerayakan layaknya bukan manusia tapi para malaikat. Akhirnya lahirlah Habib Ali. Lahir di kota Qasam, pas Habib Ali lahir, Habib Muhammad ini ayahnya lagi ngaji. Ora kaya ibu-ibu zaman saiki meteng arep babaran ditinggal ngaji. Iki lho aku arep mau melahirkan babaran bareng ditinggal ngaji, mboten. Ngaji bismillah doakan di sana. Pas lahir kirim utusan sampai kabar pas Habib Muhammad ngaji sama gurunya. Kata gurunya kasih nama Ali. Karena di Qasam itu dulu ada wali. Wali ini istimewa. Kalau beliau itu mengucapkan salam dalam surat Assalamu alaika ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wabarakatuh. Dapat jawaban salam dari Kanjeng Nabi wa alaikassalam ya Syekh. Biar anakmu dapat berkah kasih nama Ali. Sama kayak Syekh Ali bin Alawi Khaliq Qasam. Yang tinggal di kota Qasam. Kasih nama Ali, makanya akhirnya jadilah Habib Ali bin Muhammad bin Husain. Habib Ali ngaji sama para guru. Umur sekian sudah hafal Quran, ngaji nahwu, ngaji fikih dari Qasam, pindah ke kota Sewun,
diajak sowan kepada para ulama, diajak kenal sama para ulama, tinggal di kota Siwun sampai jadi anak muda yang pinter, dibawa sama bapaknya disuruh untuk ke Mekah, berangkat ke Mekah, tinggal 2 tahun di Mekah Habib Ali. Di antara gurunya Habib Ali di Mekah itu Sayyid Ahmad bin Zaini Dahlan. Itu Syekh Syuyuh ulama Nusantara juga, Sayyid Ahmad bin Zaini Dahlan. Ngaji di sana. Sama Sayyid Ahmad bin Zaini Dahlan itu ngaji 2 tahun, itu enggak salah ngajinya tafsir Al-Baydhawi. Tafsir Al-Baydhawi. Jadi Habib Ali itu saya memang keranten kula memang saya tuh meneliti kehidupan beliau tuh. Habib Ali itu ketika ngaji itu kitab fikih favoritnya Minhajut Thalibin. Makanya beliau itu menghafalkan 12 syarah minhaj. Hafal di luar kepala. Orang mau ngapalke kelas Safinah tok mboten. 12 syarah minhaj itu dihafalkan. Ya mulai Tuhfatul Muhtaj, Mughni Muhtaj, Nihayatul Muhtaj dan Kisarah, Syarah Najmul Hadan, semuanya kitab-kitab syarah minhaj itu 12 dihafalkan. Lah Habib Ali itu partner belajarnya bertiga. Habib Ali ngaji, kakaknya Habib Husin yang jadi mufti, sama iparnya Habib Alwi Assegaf. Alwi Muhammad Assegaf ini yang nulis kitab Tarsyihul Mustafidin. Tarseh yang bisa dipakai Bathul Masail. Itu iparnya Habib Ali niku. Namanya Said Alwi Assegaf, ini iparnya Habib Ali. Jadi ngajinya 3 itu. Ngajinya bertiga itu ngaji bareng. Biasanya kalau mulai mutalaahnya minhaj itu istihdhar, hafalannya 12 menit itu dikeluarkan semuanya, saling bertukar pikiran. Jadi bahsul masail ben bengi. Bahsul masail, nek saat ini sing kata bahsul masyakil. Bukan bahsul masail tapi bahsul masyakil. Itu bahsul masail tiap malam ngaji begitu. Itu ketika beliau di Makkah. Ngaji begitu sampai akhirnya Habib Ali kemudian pulang. Pulang beliau kemudian dakwah di kotanya. Awal ngajar namanya ada Masjid Hambal. Masjid Hambal itu beliau ngajar nahwu. Itu sebelum beliau ngajar nahwu itu yang hadir 400 orang. Ngapunten di kampung jenengan ngawontenaken pengajian alfiyah. Niku sing dugi tiyang pinten? Kula yakin sing ngajar rasa-rasen. Napa mulai sing mirengaken, nggih napa nggih? Pengajian alfiyah Ibn Malik, was saya yakin mundur kabeh iku. Nah, Habib Ali itu pengajian rutinnya itu ngaji nahwu. Ya Mutamimah, itu kita favoritnya Mutamimah. Mulhatul I'rab, terutama Mulhatul I'rab ya. Jadi sampai sekarang itu keluarga kita di Dewan itu harus khatam mulhah, harus khatam Mulhatul I'rab, Qatrun Nada, Alfiyah. Itu kitab nahwunya ngaji itu. Ya dengan pernah ngaji kitab ini pernah kan? Mutamimah, Qatrun Nada, Alfiyah, gitu apa nggih? Qatrun Nada itu kan lebih meluas, ada khilaf-khilaf dan lain sebagainya. Nyomne Alfiyah wis mboten saya dibahas, itu tinggi-tingginya kitab nahwu niku. Itu ngajinya itu yang hadir 400 orang, dikritik sama orang. Gawe pengajian nahwu kok subuh, jane iki kepriye, walhasil dan lain sebagainya. Sampai akhirnya wonten muridnya Habib Ali namanya Syekh Thayyib Babher. Syekh Thayyib Babher niku biasa ngaji Habib Ali rutin, enjing-enjing. Habib Ali itu ngaji nahwunya subuh. Mula akhirnya sekarang ini pondok-pondok, rata-rata pondoknya habaib itu kalau ngaji nahwu subuh. Kalau ngaji nahwu itu subuh. Kenapa? Mesti fokus. Fokus. Jadi ngaji nahwu subuh itu mungkin ada sir tersendiri. Nah itu beliau tuh punya murid namanya Thayyib Babher. Nah Habib Ali ini, Thayyib Babher ini mau ngaji Habib Ali, tidur. Nyandar kemudian tidur. Dalam tidur tuh mimpi lihat
3 orang. Yang pertama cahayanya terang. Datang ke majelisnya Habib Ali. Yang kedua cahayanya tidak seterang yang pertama, tapi juga terang. Yang ketiga cahayanya tidak seterang yang kedua. Dipegang yang 3. Kowe iki sapa? Saya Hasan bin Ali bin Abi Thalib. Loh, itu siapa? Itu yang depan Kanjeng Nabi, belakangnya ayahku Ali bin Abi Thalib. Loh, mau kemana? Mau hadir pengajian nahwunya putra kami Ali bin Muhammad al-Habsyi. Bangun tidur diceritakan sama Habib Ali, wes aku ndak mau ngurusi omongannya orang, tiap subuh pokoknya ngaji nahwu. Ngaji nahwu. Ja'a Zaidun, qama Zaidun, dharaba Zaidun Amran. Lha niku pertama kali ngaji. Pertama kali kula niku ngaji nahwu, nyun ngapunten. Gurunya nah, ini melanggar UU ITE. Itu kula saben damel contoh dzaraba Zaidun Amron. Qatala Zaidun Amron. Aku nyawa kok tak sawang-sawang dzaraba qatala. Besok lagi dzaraba qatala. Kok paten-patenan ngene iki terus ngaji nahwu iki terus. Tunggu contoh. Akala Zaidun khubzan. Ndak metu-metu contohnya. Dzaraba qatala, dzaraba qatala. Waduh. Nah itu itu setiap pagi ngaji nahwu. Itu Habib Ali kemudian ikhtiar beliau sampai mendirikan rubat. Saya sudah ceramah setengah jam ini. Setengah jam kok dereng. Lihat jam kok. Ndak kerasa? Sing kerasa aku. Jadi itu Habib Ali kemudian akhirnya punya rubat. Kemudian setelah itu beliau juga di antara keistimewaannya Habib Ali. Ini tidak saya ceritakan nanti insya Allah buat haul tahun depan lagi insya Allah. Semoga panjang umur setelah afiat semuanya. Habib Ali itu di antara keistimewaannya, beliau itu punya hubungan dekat sama Kanjeng Nabi luar biasa. Di muhabbahnya teng Kanjeng Nabi ini luar biasa. Beliau itu usianya belum genap 22 tahun, sampun yaqadhah ketemu sama Kanjeng Nabi Muhammad. Sallallahu Nabi Muhammad. Sampun yaqadhah ketemu sama Kanjeng Nabi Muhammad. Seusia belum genap 22 tahun. Ada beliau ketika itu, oh apa bisa Beb? Mungkin kan sekarang banyak tanya, dalilnya mana? Lirboyo tapi maksud tanya dalilnya mana, ngerti semuanya kalau di sini. Buat yang enggak tahu, Nabi betul sudah wafat, tapi jangan dikatakan Nabi mati. Kenapa? Di dalam madhabnya Imam Malik mengatakan Nabi mati hukumnya makruh. Nabi wafat ada apa? Paripurna tugasnya. Pindah ke alam yang lain. Sama kita tuh cuma beda alam Kanjeng Nabi itu. Kalau orang-orang yang mati syahid dikatakan bal ahya'un 'inda rabbihim yurzaqun. Lalu bagaimana dengan Nabi Muhammad SAW? Beda alam sama kita, tapi orang-orang yang tertentu bisa menembus beda alam tersebut. Makanya banyak walinya Allah bisa yaqadhah sama Kanjeng Nabi. Bisa yaqadhah sama Kanjeng Nabi SAW, bisa. Ketemu Kanjeng Nabi yaqadhah. Dan Kanjeng Nabi juga menyatakan, man ra'ani fil manam fasayarani fil yaqadhah. Barang siapa yang pernah mimpi berjumpa dengan aku, maka dia akan berjumpa aku dalam keadaan terjaga. Nah Habib Ali itu usianya belum genap 22 tahun, ziarah teng makam Kanjeng Nabi, doa keluar cahaya, ketika itu yaqadhah dengan Kanjeng Nabi Muhammad. Beliau mundur, Kanjeng Nabi mengatakan, wahai Ali, amalmu dan amalnya sahabatmu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amma tardha ya Ali a'maluka
wa a'malu ashabika maqbulatun indallah. Apakah kamu tidak ridho wahai Ali? Amalmu dan amal sahabatmu diterima semua sama Allah. Ibu itu punya kedekatan yang luar biasa sama Kanjeng Nabi. Ya syair-syairnya pujiannya sama Kanjeng Nabi itu luar biasa. Fi jannatin ma syaqani min wasfiha illa likaunil hibbi fiha khayyama. Surga dan segala sifat kenikmatannya. Bidadarinya, makanannya, semuanya. Tidak ada yang membuat aku menginginkan surga, kecuali ketika aku ingat di surga ada kekasihku Nabi Muhammad SAW. Cakep atau cakep? Cakep. Maka di Maulid Simtuduror ini beliau akhirnya mengekspresikan kecintaannya melalui Maulid Simtuduror. Oke, di Maulid Simtuduror itu nanti akan, kalau Anda kaji, nanti akan Anda, kalau Anda sudah pernah ngaji balaghah, sudah tahu jinas badik, nanti di Simtuduror banyak ketemu nanti. Contohnya, ya Rabbi salli ala Muhammad asyarafi badrin fil kauni asyraq. Depannya asyrafa, terakhirnya asyraqa. Kan mirip gitu. Cuma beda satu titik. Gini apa nggih? Itu kan balaghah niku. Itu banyak balaghahnya nanti. Simtuduror ini nanti banyak balaghahnya nanti. Ketika Kanjeng Nabi dibelah dadanya sama para malaikat. Ada yang bilang itu ngambil bagian setan, itu ngambil macam-macam. Gini apa nggih? Habib Ali di Maulid Simtuduror mengatakan apa? Bahkan pendapat beliau dikutip sama Syed Muhammad bin Alawi Al-Maliki. Beliau mengatakan apa? Wa ma akhrajal amlaku min qalbihi adzan walakinnahum zaduhu tuhran ala tuhri. Malaikat tidak mengeluarkan sedikit pun kotoran dari Nabi Muhammad, akan tetapi malaikat menambah kesucian di atas kesucian. Tidak ada kotoran, tapi menambah. Kan ada bilang dibersihkan kotoran, enggak, menambah kesucian di atas kesucian. Nah, itu ekspresi cinta Habib Ali yang ada dalam Maulid Simtuduror. Nanti kapan-kapan kita ngaji khusus. Sekarang dihabiskan semua, nanti tidak penasaran isi tema tahun depan nanti. Intinya pokoknya baca Maulid Simtuduror, namun saya sekarang mau memberikan sanadnya. Ijazah sama sanad itu lebih penting sanad. Nah, cara baca jenengan itu nanti seperti yang saya ajarkan. Karena kadang-kadang sudah dapat ijazah, cara macane ngawur. Nah, jadi gini, kitab Shalawat Dalailul Khairat, bacanya ada caranya enggak? Lo kan ada ulama-ulama ngajari caranya baca Dalailul Khairat, gitu apa nggih? Nah, gitu. Nah, ini Simtuduror, kalau Anda membaca, Anda kalau baca dari sholawatnya. Ini khusus kitab yang saya bawa ini ada tawasulnya. Ada sholawatnya, ada yang akhirannya huruf ba, ada yang akhirannya huruf qaf. Huruf ba ada yang akhirannya huruf qaf. Nah, sebelum lanjut, saya mau bagi door prize juga ini malam ini. Cuma satu. Ambilkan 2 buku. Biografi Habib Ali ya. Yang satu mungkin hadiah kagem Romo Yai Abdullah Kafabi. Yang satunya nanti door prize buat jenengan. Gus Imam kapan-kapan insyaallah. Imam kapan-kapan nanti kita kirimi nanti Gus Imam. Door prize buat santri. Siapakah yang beruntung? Oh, lihat nanti. Jadi Simtuduror itu bacanya ada salat huruf ba, ada salat huruf qaf. Kalau selain Rabiul Awal, selawatnya huruf qaf. Kalau Rabiul Awal, selawatnya huruf ba. Kalau Rabiul Awal, yang huruf ba. Ya Rabbi shalli ala Muhammad mala hafil ufqi nuru kaukab. Itu yang huruf ba. Ada yang selawatnya huruf qaf. Asyrafi badrin fil kauni asyraq. Begitu. Nah, setelah itu baca fasal Allah. Ada fasal alhamdulillahil qawi sultan lah. Sampai kiam itu fasal-fasal jangan ada yang dilompati, tidak dibaca. Tetap semua dibaca. Diselingi qasidah enggak apa-apa.
Selingi qasidah itu enggak apa-apa. Fasal 2 fasal diselingi qasidah. Qad kafani ilmu rabbi atau misalkan qasidah apa ya biasanya? Anta nuskhatul akwan. Monggo silakan. Selingi qasidah boleh. Nah, setelah itu mahalul qiyam. Nah, setelah mahalul qiyam tadi bagus dibaca wahina baroza. Karena kadang-kadang enggak dibaca wahina baroza padahal ini namanya kitab apa? Kitab apa? Maulid atau maulud? Kasroh atau dhammah? Kasroh atau dhammah? Maulud itu yang dilahirkan. Maulid itu waktu atau tempat kelahiran. Isim zaman atau isim makan. Paham ya? Maulid, kisah kelahirannya itu di fasl wahina baroza. Jadi fasl itu nggak dibaca itu seperti jenengan ke warung bilang begini, tuku sego goreng orang nganggo sego. Paham? Tuku es teh orang nganggo teh. Itu yang dipesan ini bingung apa enggak? Sama, orang juga bingung loh. Baca maulid kok enggak ada kisah kelahiran Kanjeng. Setelah wahina baroza, kemudian kalau mau dipotong langsung ke wala qadi tasofa boleh. Setelah itu baru baca doa. Gitu. Jadi nanti sanad baca seperti itu. Jenengan amalkan itu sanad baca sampai ke saya nanti. Karena kalau saya ngajari, paham je? Jadi nanti amalkan itu. Gini apa je? Pokoknya pun kalau paringi sanad nih. Cara bacanya begitu. Terus buat majelis tidak apa-apa. Nanti kalau jenengan sudah pulang ke rumah, buat majelis. Hadiah ke rumah Yai. Entah siapa yang beruntung. Dari sekian ribu. Itu belakang ada yang duduk-duduk juga itu. Masih hidup. Alhamdulillah nek cek urip kabeh. Jadi itu cara membaca Maulid Simtud Duror. Jadi seperti itu caranya. Jadi ada caranya. Habib Ali wafat ada di kota Sebun, tapi beliau itu punya banyak murid di Nusantara ini. Makanya akhirnya muridnya kumpul setahun sekali ditempatkan di Solo, karena putra Habib Ali itu tinggal di Solo, sampai akhirnya kumpulnya, karena kumpulnya tahunan, hitungan tahun itu namanya apa kalau dalam zakat? Haul. Akhirnya peringatan itu dinamakan peringatan haul. Itu kumpul ziarah bareng-bareng mengenang orang soleh. Nah, mungkin niku ingkang saged kula aturaken nggih mboten sah panjang-panjang karena sudah malam, jenengan juga besok aja nganti pengajian nganti tekan bengi, sesuk subuhane telat ngisin-ngisini. Sekarang saya mau bagi door prize. Pertanyaannya, angkat tangan lo ya, jangan angkat kaki, apalagi angkat peci. Pertanyaannya, ini bawahnya nanti yang saya lihat, yang kelihatan di mata saya, angkat tangan pertama ya dia yang terpilih. Loh, kok nek sing wis ngacung, engko sik lho. Belum pertanyaannya. Langsung telah semuanya. Begini pertanyaannya. Jadi siapa yang memberikan nama kepada Habib Ali dan apa alasannya? Angkat tangan. Ya. Belakang sendiri tuh, belakang sendiri. Enggak, ini masih di dalam aula. Tadi, lo kok udah ngacung kok mundur tangannya. Ya, jenengan. Itu, ya itu. Jenengan. Yang noleh ke belakang, ya itu. Berdiri. Ya, itu. Nah, monggo, maju. Ayo maju, cah bagus. Habis pulang umroh ini ya. Ini Ustadz apa santri?
Ustad? Ustad apa santri? Ya, monggo. Pegang mic. Jangan nanti keliru balik mburineh loh. Ya. Ya, jadi kan pakai mic. Nama siapa? Nama kula Abu Magfur saking Palembang. Masya Allah. Itu, loh, kok nyakal buku? Nggih wau kula catet keterangan. Oke. Itu kok bodak kenapa? Pulang umroh? Anda ngamalkan setiap Rabu dicukur 40.000. Pernah dengar? Nggih. Anda Rabu dicukur gundul 40.000 nanti jadi alim. Dengan catatan ngaji. Modal gundul toh ndak ngaji ndak alim. Ayo monggo jawab. Ngapunten Beb, kula jawab alasane riyen nggih. Nggih. Nggih alasane wau kan tafaulan teng wali daerah Al-Qasam amergi wali daerah Al-Qasam niku pernah dihadiri kalian Rasulullah. Salame wali niku assalamualaika ayuhan nabiyyu wa rahmatullahi wabarakatuh. Jawabane wali Al-Qasam niku ingkang namine Syekh Ali jawaban saking Rasulullah niku waalaikumsalam ya Syekh niku. Terusan sing maringi nami dumateng Sayyid Ali Al-Habsyi niku wau lek mboten kelintu kula niki ndredeg. Siapa? Ingkang maringi nama insyaallah lek mboten kelintu Abdullah bin Thohir. Ya. Abdullah bin Thohir. Betul. Monggo maju. Selamat rumah enten rumah yai. Selamat dulu sama rumah yai. Nun. Iki hadiah. Alhamdulillah. Masya Allah. Alhamdulillah ada yang beruntung ternyata. Baru kayak nyatat, nggih. Nah, saya terakhir, ini sudah terakhir. Saya berbagi info faedah nyatat ilmu ya. Dan faedah nyatat ilmu. Yang pertama, tinta yang dipakai untuk urusan ilmu itu nanti setara sama darahnya orang yang mati syahid. Jadi sekalipun sekarang sudah ada HP, tetap jenengan biasakan nulis di kertas, tetap pakai. Kenapa? Karena tintanya ini setara dengan darahnya orang yang mati syahid. Maka kudu sing sregep nyatet. Itu satu. Yang kedua, di antara nasihat saking Habib ada namanya Habib Abdul Qadir bin Ahmad As-Sakaf. Itu beliau gurunya para Habib yang ada semua ini guru Habib yang ada sekarang ini itu gurunya beliau. Habib Umar bin Hafid, Habib Lutfi bin Yahya, Habib Ali Al-Jufri, Habib Abu Bakar Adil Masyhur yang barusan meninggal, Habib Taufik As-Sakaf Pasuruan, itu gurunya ke Habib Abdul Qadir bin Ahmad As-Sakaf ini. Beliau itu dalam nasihatnya pernah mengatakan nyatet ilmu itu masuk kategori amal jariah wa ilmin yuntafa'u bihi. Kenapa? Karena catatan jenengan itu nanti kalau jenengan niati suatu saat nanti anakku insya Allah akan baca dan akan ngambil dapat manfaat dari ini. Selama tulisannya ada jenengan dapat jariahnya terus insya Allah. Makanya yang rajinnya ada tadi namanya Abu Magfur. Abu Magfur dari Palembang. Alhamdulillah beruntung mendapatkan buku biografi Habib Ali mu'alif Malaysia Tuduro. Mungkin insya Allah kita meniki ingkang saged kula aturaken. Nah, tadi sampun kula paring sanad kula paring ijazah,
monggo silahkan diamalkan Maulid Simtud Duror ajastukum jami'an. Ya. Tadi doa belum dibaca. Kita baca doa ya. Dan doa ini insya Allah mengakhiri perjumpaan kita di malam hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin fil awwalin. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin fil akhirin. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin في كل وقت وحين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ولما نظم الفكر من درر الأصاف المحمدية عقودا توجهت إلى الله متوسلا بسيدي وحبيبي محمد صلى الله عليه وسلم على سيفه مشكورا وفعل فيه محمودا وأن يكتب عملي في الأعمال المقبولة وتوجهي في التوجهات الخالصة والصلات الموصولة اللهم يا من إليه تتوجه الآمال فتعود ظافرة وعلى باب عزته تحط الرحال فتغشاها منه الفيوضات الغامرة نتوجه إليك بأشرف الوسائل لديك سيد المرسلين عبدك الصادق الأمين سيدنا محمد الذي عمت رسالته العالمين أن تصلي وتسلم على تلك الذات الكاملة مستودع أمانتك وحفيظ سرك وحامل راية دعوتك الشاملة الأب الأكبر المحبوب لك والمخصص بشرف الأفخار في كل مواطن القرب ومظهر قاسم امدادك في عبادك وساقي كؤوس إرشادك لأهل ودادك سيد الكونين وأشرف الثقلين العبد المحبوب الخالص المخصوص منك بأجل الخصائص اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وأصحابه وأهل حضرة اقترابه من أحبابه اللهم إنا نقدم إليك جاه هذا النبي الكريم ونتوسل إليك بشرف مقامه العظيم أن تلاحظنا في حركاتنا وسكناتنا بعين عنايتك وأن تحفظنا في جميع طهورنا وتقلباتنا بجميل رعايتك وحصين وقايتك وأن تبلغنا من شرف القرب إليك وإلى هذا الحبيب غاية آمالنا وتتقبل منا ما تحركنا فيه من نياتنا وأعمالنا وتجعلنا في حضرة هذا الحبيب من الحاضرين وفي طرائق اتباعه من السالكين ولحقك وحقه من المؤدين ولعهدك من الحافظين اللهم إن لنا أطماعا في رحمتك الخاصة فلا تحرمنا وظنونا جميلة هي وسيلتنا إليك فلا تخيبنا آمنا بك وبرسولك وما جاء به من الدين وتوجهنا به إليك مستشفعين أن تقابل المذنب منا بالغفران والمسيء بالإحسان والسائل بما سأل والمؤمل بما أمل وأن تجعلنا ممن نصر هذا الحبيب وزره وولاه وظهره وعم ببركته وشريف وجهته أولادنا ووالدينا وأهل قطرنا ووادينا وجميع المسلمين مسلمات والمؤمنين في جميع الجهات وأدمغة الدين القيم في جميع الأقطار منشورة ومعلم الإسلام والإيمان بأهلها معمورة معانا وصورة واكشف اللهم كربة المكروبين واقضي دين المدينين واغفر للمذنبين وتقبل توبة التائبين وانشر رحمتك على عبادك المؤمنين أجمعين واكفي شر المعتدين والظالمين وابسط العدل بولاد الحق في جميع النواحي والأقطار وأيدهم بتأييد من عندك ونصر على المعاندين من المنافقين والكفار واجعلنا يا رب في الحسن الحصين من جميع البلايا
وفي الهرج المكين من الذنوب والخطايا وأدمنا في العمل بطاعتك وصدق في خدمتك قائمين وإذا توفيتنا فتوفنا مسلمين مؤمنين واختم لنا منك بخير أجمعين وصل وسلم على هذا الحبيب المحبوب للأجسام والأرواح والقلوب على آله وصحبه ومن إليه منسوب وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين بسر الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين يا رب تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربي فاجعل مستمعنا غاية حسن الختام واعطنا ما قد سألنا من عطاياك الجسام واكرم الأرواح منا بلغ خير الأنام وبلغ المختار عنا من صلاة وسلام والحمد لله رب العالمين.